Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Saudara Muhammad Lutfi, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Saudara Ahmad Riza Patria, Sekjen Presidium Majelis Nasional KAHMI, Saudara Manimbang Kaharyadi, para senior Dewan Penasehat dan Pembina KAHMI, para narasumber Rapimnas keempat Majelis Nasional KAHMI, segenap pengurus Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bapak, Ibu, Saudara hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di Yaumil Hisab. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih kepada Presidium Majelis Nasional KAHMI yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyumbangkan pikiran dalam rapat pimpinan nasional keempat Majelis Nasional Korps Alumni HMI yang mengambil tema besar, pulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi, wujudkan keadilan sosial. Sebagai Ketua DPD RI, saya di sini diminta oleh panitia untuk menjadi keynote speech dengan subtema sinergitas pusat dan daerah dalam pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional. Subtema tersebut memang menyimpulkan bahwa tanpa hubungan sinergitas yang kuat antara pusat dan daerah, maka upaya yang kita tempuh dalam menangani pandemi COVID, baik dari sisi kesehatan dan dampak ekonominya, pasti akan mengalami hambatan. Sementara kita tahu, roadmap melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN adalah upaya simultan dengan target terjadinya keseimbangan antara penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Memang hal ini tidak mudah dan akan lebih sulit lagi bila sinergitas antara pusat dan daerah tidak terjalin dengan kuat. Dalam beberapa kesempatan kunjungan saya ke sejumlah daerah, memang masih ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah, terutama terkait distribusi vaksin, mulai dari persoalan jumlah dan kuota, sampai kecepatan dan pemerataan distribusi. Hal ini harus menjadi catatan dalam rekomendasi Rapimnas KAHMI, karena kita harus punya target yang jelas dan terukur, kapan vaksinasi nasional tuntas dikerjakan dan tuntas menyentuh semua daerah, terutama di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah dengan karakteristik daerah kepulauan. Sebagai contoh saja, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, yang ternyata juga menyampaikan adanya kekurangan vaksin untuk provinsi dengan 38 kabupaten kota, padahal Jawa Timur adalah provinsi di Pulau Jawa. Bagaimana dengan yang di luar Pulau Jawa? Jadi selama pemerintah pusat bisa memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin yang baik ke daerah, saya yakin masyarakat di daerah akan menerima dan mendukung upaya vaksinasi, termasuk para kepala daerah. Berikutnya adalah keseragaman edukasi dan kebijakan terkait PPKM. Pemerintah pusat harus satu bahasa, tidak boleh membingungkan daerah dengan pernyataan yang berbeda-beda antar sektoral. Karena dalam teori krisis manajemen harus ada satu panglima yang memberi komando. Dan komando itu harus ditaati. Sekaligus pemberi komando diberi akses yang luas, tetapi harus siap bertanggung jawab bila tidak berhasil. Yang tidak kalah penting dalam penanganan krisis, semua pihak harus meletakkan interest pribadi, terutama interest bisnis, dengan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini pernah saya singgung saat saya memimpin sidang bersama
antara DPD RI dan DPR RI bersama Presiden di Gedung Parlemen Senayan, bahwa di tengah dominasi impor produk terkait kesehatan, beberapa anak bangsa mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi, mulai dari perguruan tinggi hingga ilmuwan dan praktisi kesehatan. Kita punya produk ventilator dalam negeri, alat tes Genus, sampai vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Tetapi sekali lagi, produk-produk tersebut belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Hal ini juga harus menjadi catatan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari Kamis lalu saya diminta untuk berbicara di rapat pimpinan Provinsi Kadin Jawa Timur dengan subtema yang hampir sama dengan penekanan di sektor percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saat itu saya sampaikan satu fakta bahwa perusahaan listrik negara atau PLN mengalami kelebihan pasokan listrik dari sejumlah pembangkit. Kelebihan pasokan tersebut karena listrik dari PLN tidak terserap ke konsumen. Ini artinya industri atau sektor manufaktur sebagai penyerap listrik dalam jumlah besar berhenti produksi atau mengurangi volume produksi. Atau dengan kata lain, banyak pabrik yang menurunkan volume produksi akibat lesunya pasar atau bahkan berhenti beroperasi alias tutup. Dan perlu kita cermati juga dari catatan Otoritas Jasa Keuangan, angka non-performance loan atau NPL perbankan kita mengalami peningkatan rata-rata di atas 3%. Itulah mengapa peningkatan angka pertumbuhan ekonomi kita kemarin banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat, pergudangan, dan penjualan otomotif akibat adanya relaksasi biaya masuk. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pergudangan memang menunjukkan aktivitas perdagangan meningkat, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri atau sektor manufaktur di dalam negeri, karena peningkatan aktivitas pergudangan lebih banyak disumbang oleh aktivitas impor dan ekspor barang hasil bumi dan tambang. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang kokoh harus dilihat dari indikator Purchasing Manager Index di sektor manufaktur, karena hal itu akan menunjukkan dengan jelas apakah mesin ekonomi berjalan. Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan, kredit bank juga bergulir dengan baik, dan buruh pabrik terus bekerja. Dan tentu barang yang diproduksi terserap oleh pasar. Itulah mengapa saya berharap Kadin di daerah menjalin sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah setempat memastikan sektor industri dan manufaktur mendapat prioritas dan perhatian, baik industri kecil, industri menengah, sampai industri besar yang padat karya. Saat itu saya juga katakan kepada para pengusaha dan pengurus Kadin, supaya jangan terlena dengan kamar dagang saja, tetapi memulihkan kamar industri juga sangat penting dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bermain di kamar dagang memang lebih gampang, apalagi bagi para pemain impor. Tinggal menghitung keuntungan dari kuantitas barang saja, tetapi bila industri dan sektor manufaktur di dalam negeri terhenti, dampaknya akan multidimensi dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam skala yang lebih fundamental, kita sebagai bangsa yang besar harus berani melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kita sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada pasar. Padahal sebagai negara yang besar dan tangguh, kita mutlak harus memiliki industri-industri di sektor strategis, terutama untuk mewujudkan
kedaulatan kita sebagai bangsa. Karena itulah DPD RI mendorong amandemen konstitusi harus kita letakkan dalam kerangka pikir kita sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, sehingga saya selalu tekankan bahwa amandemen konstitusi harus menjadi momentum perbaikan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya berharap Rapimnas keempat Majelis Nasional Korps Alumni HMI mampu merumuskan beberapa rekomendasi dan pikiran-pikiran yang brilian dan cerdas dalam kerangka pikir kita sebagai negarawan. Akhir kata, selamat Rapimnas, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.